It's coming from God. There is things in football you can't explain. Around 6 weeks. So it was an unintentional knock, but it was just a... Dua pelatih kelas dunia, Hervé Renard dan Graham Arnold, sampai terkejut bukan main hanya karena kabar satu nama, Ula Romeni. Striker andalan Garuda yang dikira bakal absen panjang ternyata pulih lebih cepat dari dugaan dan siap tempur di ronde neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini tanda bahwa Indonesia benar-benar siap mengguncang Asia? Kali ini kita akan masuk lebih dalam ke sebuah cerita besar yang sedang mengguncang jagat sepak bola Asia. Sebuah kisah tentang kebangkitan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah yang bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang harapan, perjuangan, dan kejutan yang tak pernah disangka. Kabar mengejutkan datang dari Amsterdam. Ula Romeni, striker keturunan Belanda yang sempat absen panjang akibat cedera pergelangan kaki, tiba-tiba dikabarkan sudah pulih sepenuhnya. Ia bahkan sudah kembali menjalani latihan intensif, seakan cedera yang seharusnya memakan waktu berbulan-bulan bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Momen ini datang tepat di saat yang paling krusial. Indonesia akan segera menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah fase yang dikenal paling keras, karena hanya tim-tim dengan mental baja yang bisa bertahan. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan atau kompromi. Indonesia sendiri tergabung di grup berat bersama dua raksasa Asia Barat, Arab Saudi dan Irak. Kedua tim ini bukan hanya punya sejarah besar, tapi juga dilatih oleh sosok-sosok berkelas dunia. Arab Saudi dipimpin kembali oleh Hervé Renard, sementara Irak kini mempercayakan taktiknya kepada Graham Arnold, yang membuat semua orang tercengang. Dua pelatih kawakan itu secara terbuka mengakui keterkejutan mereka atas cepatnya pemulihan Romeni. Hervé Renard bahkan secara jujur mengatakan bahwa dirinya sangat terkejut karena cedera pergelangan kaki seperti yang dialami Romeni biasanya butuh waktu panjang. Namun kenyataannya, sang striker sudah siap tempur. Renard menegaskan bahwa kehadiran Romeni bisa menjadi ancaman nyata bagi Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia bukan hanya datang dengan semangat, tapi juga dengan striker yang punya kemampuan mencetak gol kapan saja. Pujian dari Renard ini menjadi sinyal bahaya bagi ambisi Arab Saudi untuk menguasai grup. Sementara itu, Graham Arnold di Baghdad juga memberikan pernyataan senada. Ia mengaku tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya ketika mendengar Romeni sudah pulih. Arnold tahu betul kualitas sang striker karena pernah melihat langsung ketajamannya saat mencetak gol melawan Australia pada laga debut. Arnold bahkan menyebut kabar ini sebagai peringatan serius bagi Irak. Menurutnya, Romeni adalah striker yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Karena itu, Irak harus benar-benar menyiapkan strategi baru untuk meredam ancaman tersebut. Bagi Arnold, ini bukan sekadar kabar biasa, melainkan tanda bahaya. Kata-kata Arnold semakin mempertegas betapa besarnya dampak kehadiran Romeni. Ia bahkan menyamakan situasi ini dengan pengalamannya di Piala Dunia 2022 bersama Australia, di mana kehadiran satu pemain bisa mengubah jalannya turnamen. Media internasional pun segera menyoroti perkembangan ini. Di Prancis, beberapa surat kabar olahraga membicarakan komentar Renard yang jarang sekali memberi perhatian khusus pada pemain Asia Tenggara. Di Australia, televisi nasional memutar ulang gol debut Romeni melawan Socheros, seolah mengingatkan betapa berbahayanya striker ini jika diberi ruang sedikit saja. Di Irak, para jurnalis ramai menulis kekhawatiran bahwa Arnold akan menghadapi ujian berat pada laga keduanya bersama tim baru. Pasalnya, menghentikan Romeni bukanlah tugas mudah, apalagi ketika Indonesia kini sedang berada dalam tren kepercayaan diri tinggi. Euforia juga meledak di Indonesia. Para supporter Garuda merasa bangga karena dua pelatih besar dunia secara terbuka mengakui kualitas timnas. Dukungan di media sosial membanjiri lini massa, mural bergambar wajah Romeni bermunculan di jalanan, dan tiket laga uji coba terakhir menjelang kualifikasi langsung ludes hanya dalam hitungan jam. Namun, di balik semua euforia itu ada misteri yang belum terpecahkan. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana Romeni bisa pulih begitu cepat. Rumor beredar bahwa ia menjalani terapi revolusioner di Belanda. Ada juga yang mengatakan tekad pribadinya yang begitu kuat membuat proses rehabilitasi berjalan lebih cepat dari biasanya. Romeni sendiri tidak banyak bicara. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin kembali lebih kuat dan membantu Indonesia meraih mimpi besar. Pernyataan sederhana yang justru membuat publik semakin penasaran dan terpukau. Bayangan pertandingan di Riyadh pada 8 Oktober semakin dramatis. Arab Saudi tentu ingin mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Namun kini mereka harus menghadapi striker yang diam-diam mereka khawatirkan. Meski mungkin belum mencapai performa 100%,
kehadiran Romeni sudah cukup mengganggu psikologis lawan. Renard paham betul bahwa satu nama bisa mengubah mental seluruh tim. Dan itulah yang kini sedang terjadi. Indonesia bukan lagi sekadar underdog, melainkan ancaman nyata yang siap mengguncang Asia. 3 hari setelah laga di Riyadh, Indonesia akan melawan Irak. Arnold sadar betul bahwa pertandingan itu bisa menentukan nasib mereka di grup. Jika Irak gagal menghentikan Romeni, peluang mereka untuk lolos bisa menguap begitu saja. Arnold bahkan memperingatkan para pemainnya agar tidak membiarkan Romeni mendapatkan bola di area berbahaya. Menurutnya, jika itu terjadi, semua orang sudah tahu apa yang akan dilakukan sang striker. Semakin dekat ke hari pertandingan, narasi tentang Romeni semakin membesar. Dari sekadar kabar pulih dari cedera, kini ia menjadi pusat perhatian seantero Asia. Para analis menyebut Indonesia punya peluang besar mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, pengakuan dari Renard dan Arnold justru membakar semangat Garuda. Para pemain merasa semakin dihargai, semakin percaya diri, dan semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di level tertinggi. Pelatih Irak lainnya, Adnan, bahkan tak segan mengakui bahwa timnas Indonesia kini jauh berbeda dibandingkan ketika mereka kalah 1-3 di Piala Asia 2023 lalu. Baginya, transformasi Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert benar-benar mengejutkan. Menurut Adnan, Indonesia tidak hanya berubah dari sisi permainan, tetapi juga mentalitas dan kualitas pemain. Nama-nama seperti Emil Audero, Jai Itzes, Kevin Dix, hingga Tom Haye kini membuat Garuda punya kedalaman tim yang selevel dengan lawan-lawannya. Patrick Kluivert sendiri membawa filosofi sepak bola modern yang mengutamakan pressing tinggi, distribusi cepat, dan serangan fleksibel. Pola permainan Indonesia kini jauh lebih rapi, tidak lagi hanya mengandalkan semangat, tapi juga kecerdasan taktik. Transformasi ini yang membuat banyak pelatih lawan mulai resah. Mereka sadar, Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Kehadiran Romeni dan pemain-pemain keturunan Eropa membuat Garuda benar-benar naik kelas. Di sisi Arab Saudi, tekanan semakin besar setelah legenda mereka, Fahad Al-Harifi, melontarkan kritik pedas terhadap Hervé Renard. Ia menilai permainan timnya gamang, tidak jelas, dan kehilangan arah meskipun sudah lama ditangani pelatih asal Prancis itu. Harifi bahkan mempertanyakan absennya Saud Abdul Hamid, bek muda berbakat yang bermain di Ligue 1 Prancis. Baginya, keputusan itu sangat membingungkan dan bisa merugikan tim di pertandingan penting melawan Indonesia. Kritik dari legenda sebesar Harifi membuat publik Saudi resah. Mereka mulai mempertanyakan apakah Renard masih layak dipercaya membawa tim ke Piala Dunia. Situasi internal ini jelas bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Jika Arab Saudi benar-benar goyah, peluang Garuda untuk mencuri poin di laga tandang terbuka lebar. Apalagi mentalitas pemain Indonesia kini jauh lebih siap dengan banyaknya pengalaman mereka di kompetisi Eropa. Nama-nama seperti Emil Audero, Jai Itzes, Kevin Dix, hingga Tom Haye akan menjadi kunci ketenangan di lapangan. Kehadiran mereka diyakini bisa menjadi pembeda ketika Saudi sedang tertekan oleh masalah internal. Pertandingan 8 Oktober nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Jika mampu meraih hasil positif di Riyadh, itu akan menjadi modal besar menghadapi Irak 3 hari kemudian. Dunia kini menunggu. Apakah Garuda benar-benar bisa membuktikan diri sebagai kekuatan baru Asia? Atau apakah Arab Saudi dan Irak akan berhasil meredam kejutan besar ini? Yang pasti, cerita tentang pulihnya Romeni dan pengakuan mengejutkan dari Renard serta Arnold sudah membuat semangat Garuda semakin membara. Seluruh bangsa Indonesia kini menatap dengan penuh harapan. Sepak bola sekali lagi menunjukkan magisnya. Dari cedera yang nyaris mematikan karir, kini lahir simbol kebangkitan. Dari tim yang dulu dianggap lemah, kini muncul kekuatan baru yang siap menantang raksasa Asia. Indonesia tidak lagi sekadar peserta, tetapi calon penantang serius. Dan dunia, termasuk Hervé Renard dan Graham Arnold, hanya bisa menunggu apakah Garuda benar-benar akan terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan.